Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan guru, calon guru penggerak angkatan ke-11 ya. Kali ini channel Eva Privat akan membuat video terkait dengan bagaimana sih asesor menilai simulasi mengajar guru penggerak ya, karena sebentar lagi saya pikir karena jadwalnya sudah ada, pengumumannya sudah ada, yaitu jadwal simulasi mengajar dan wawancara itu direncanakan mulai dari Januari sampai Maret. Nah, sekarang kita sudah ada di Januari nih. Maka sebentar lagi saya pikir akan ada jadwal untuk tes atau seleksi simulasi mengajar. Nah, sebagai bentuk persiapan teman-teman perlu tahu bagaimana sih cara asesor menilai sehingga teman-teman bisa mempersiapkan untuk memperoleh nilai maksimal ya. Baik, namun sebelum kita mulai sebagai bentuk dukungannya kepada channel Eva Privat, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe, like, comment, serta share video ini. Semoga teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat dari video ini. Baik, yang perlu kita ketahui lebih dulu ya. Yang pertama adalah rentang skor penilaian. Jadi rentang skor penilaian untuk simulasi mengajar itu yang terendah itu 0 ya. Yang terendah itu 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4 itu ya. Saya pikir kita tidak perlu membahas 0, 1 atau 2 gitu. Kita fokus 3 dan 4 saja. Ya, karena harapan kita ada 3 dan 4. Nah, 4 ini itu istilahnya adalah luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman guru pada saat simulasi mengajar itu atau pada saat menjawab pertanyaan itu sudah maksimal ya, sesuai dengan rubrik asesor, maka itu dapat 4. Kemudian ketiga itu kuat ya, kuat. Kalau yang 2 ini bolehlah kita bahas sedikit ya, ini sedang ya. Ini sedang atau menengah lah ya. Menengah. Nah, bagaimana cara kita memperoleh 2, 3 atau 4? Nah, itu kita akan bahas nanti karena penilaian itu kompetensi itu yang dinilai ada kompetensi itu ada 6 ya yang dinilai. Nah, 6 ini dibagi 2 gitu ya. 4 itu dari simulasi mengajar. Simulasi mengajar. 2 lainnya dari tanya jawab. Nah, seperti itu ya. Tanya jawab. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman dan nonton video yang banyak dari YouTube ya. Juga dari YouTube dari Kemdikbud sendiri ya atau GTK sendiri ya, itu ada sumbernya ya. Nah, selanjutnya ya, simulasi mengajar yang 10 menit. Untuk kompetensi yang pertama ya. Untuk kompetensi yang pertama karena tadi di simulasi mengajar 10 menit itu ada 4 kompetensi ya, maka untuk kompetensi yang pertama itu ya, itu bagaimana cara kita memperoleh skor 3 lebih dulu ya. Untuk memperoleh skor 3 itu caranya adalah kita menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian ya, dan atau ya, dan aktivitas yang akan dilakukan. Aktivitas yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan. Kemudian mengaitkan ya. Kemudian itu kita mengaitkan materi. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Atau ya, dan materi sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah dapat 3 nih. Yang penting kelihatan semua ya. Yang penting kelihatan. Saran saya agar kelihatan dengan benar ya. Ini pakai LCD ya, pakai LCD supaya kelihatan tuh ya. Nah, kemudian untuk mencapai skor 4, gimana cara dapat skor 4? Ya semua ini dilakukan, tapi tambah
tambah dengan eh, pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka. Nah, beda antara skor 3 dengan skor 4 untuk kompetensi 1 ini hanya pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kompetensi yang kedua nih ya, untuk kompetensi yang kedua. Bagaimana cara memperoleh skor 4? Skor 3 lebih dulu ya, skor 3 gitu ya. Skor 3 itu ini terkait dengan komunikasi dua arah ya. Jadi ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ya, ini harus kelihatan ya. Kemudian bahasa yang digunakan sesuai ya. Bahasa sesuai jenjang maksudnya ya, sesuai jenjang. Kemudian ada persepsi atau penghargaan ya. Penghargaan positif, apresiasi lah ya, penghargaan ya, atau apresiasi ya kepada siswa gitu ya. Nah, kalau skor 4 sama ya. Skor 4 ini ya pertanyaan terbuka. Jadi kalau tadi sudah satu kali pertanyaan terbuka, ini sudah kelihatan nih. Ini sudah menjawab dua-duanya nih ya. Kompetensi 1 dan kompetensi 2 sudah kelihatan gitu. Kemudian kompetensi yang ketiga ya. Kompetensi yang ketiga itu adalah terkait dengan bagaimana kita merefleksikan proses pembelajaran ya. Merefleksikan proses pembelajaran itu salah satunya adalah kelihatan dari bagaimana kita misalkan menggunakan alat peraga ya, skor 3 ya. Menggunakan alat peraga. Ada alat peraga. Kemudian ada diskusi. Ya. Ya, berdiskusinya ini boleh kelompok ya. Atau boleh pasang-pasangan gitu, boleh gitu ya. Kalau skor 4, ini bedanya. Kalau ini tadi itu guru yang memimpin diskusi. Guru memimpin ya. Guru memimpin. Kalau ini siswa memimpin. Kalau saya sendiri ya memahami siswa memimpin ini salah satu contohnya itu adalah dalam bentuk presentasi ya. Presentasi yang dipimpin oleh siswa gitu. Oleh siswa. Siswa yang mengarahkan ya. Ada teman-teman yang mau bertanya seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya. Ini terkait dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang positif ya. Bahasa tubuh yang positif itu langsung saya skor 4-nya ya. Skor 4 itu atau skor maksimal bisa diperoleh kalau kita misalkan menunjukkan bahasa tubuh positif ya, senyum ya, bersemangat ya, mengangguk ya, mengangguk ya. Kemudian apalagi bahasa tubuh yang positif ya, menggerakkan tangan gitu ya. Menggerakkan tangan. Tangan bergerak ya. Tangan bergerak. Ya. Ya seperti itulah. Pokoknya tampilkan saja semua bahasa tubuh yang positif lah ya. Nah, selanjutnya adalah pada saat tanya jawab. Ya. Pada saat tanya jawab yang ditanyakan itu kan terkait dengan kelemahan, kelebihan. Tapi kelemahan dan kelebihan ini simulasi mengajarnya ya. Simulasi mengajar. Nah, banyak teman-teman yang saya lihat membuat, teman-teman guru, rekan-rekan guru itu membuat tuntutan ya atau pembahasan terkait dengan pengalaman mereka, tapi mereka itu menjawab menurut saya keliru ya, tidak sama dengan jawaban saya gitu. Kalau jawaban saya itu adalah terkait dengan simulasi mengajarnya gitu. Banyak teman-teman guru yang menjawab di video di YouTube itu siswanya tidak bersemangat ya.
siswanya tidak bersemangat dan lain-lain. Padahal kan simulasi mengajar tidak ada siswanya. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah kelemahan pribadi kita, kelemahan pribadi gitu, ya. Sana, 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 sana. Kelemahan pribadi gitu. Jadi jawabnya betul-betul kelemahan pribadi. Oke, jadi yang dimaksud dengan kelemahan dan kelebihan itu kelemahan dan kelebihan pribadi saat simulasi mengajar ya. Jadi itu perlu disebutkan. Ya, jangan yang termasuk tidak pribadi itu kalau menyebut waktu singkat. Kalau waktu singkat itu ini bukan kelemahan kelebihan pribadi nih, salah, ya. Kelemahan pribadi itu misalkan ya, grogi, ya, lupa langkah misalkan ya, langkah RPP, ya, itu, ya. Nah itu yang dimaksud dengan itu. Kalau waktu singkat itu kan pribadi. Kemudian ada perbaikan yang konkret, ada rencana perbaikan ya, rencana perbaikan. Nah, dan dampaknya pada siswa, dan dampaknya, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan refleksi. Refleksi ini dan evaluasi ya, refleksi dan evaluasi. Nah, ini terkait dengan jenis penilaian. Jenis penilaian, ini untuk dapat skor 4 ya. Bagaimana menilai, dan untuk apa penilaian itu? Untuk apa penilaian ya? Jadi ini ada 3 misalkan ya, sikap, keterampilan, pengetahuan ya. Nah ini bagaimana menilainya sikap, keterampilan, pengetahuan ini ya? Sikap pakai observasi, keterampilan observasi. Misalkan ini pengetahuan pre-test post-test gitu. Ya. Bagaimana, untuk apa penilaiannya? Perbaikan. Ya. Proses pembelajaran. Atau boleh remedial. Pengayaan gitu ya. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu sudah menjawab seperti ini, itu insya Allah sudah minimal dapat 3 lah harusnya ya. Nah, jadi baik, demikian video singkat dari channel Eva Privat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman lebih bersemangat lagi mempersiapkan simulasi mengajarnya ya. Terakhir, semoga teman-teman semua lulus. Amin.